kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, insya Allah kita berkumpul di siang hari ini untuk melanjutkan mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Baik, kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian pada kajian kita di siang hari ini, yang insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Aminur Bait STBA yang akan melanjutkan kajian kita mengenai tafsir sholat, di mana insya Allah dalam hari ini kita akan melanjutkan pada bab merenungkan makna bersedekap di dada. Baik, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kajian kita terbagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah penyampaian materi oleh guru kita, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Di mana sesi tanya-jawab kami persilahkan para Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung kepada guru kita dengan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom, atau juga dapat disampaikan melalui kolom chat pada aplikasi Zoom itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai kajian kita di siang hari ini. Kepada guru kita kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Pelindo Mengaji. Dan insyaallah yang akan kita bahas masih berkaitan pelabuhan mengaji, dan insya Allah yang akan kita bahas masih berkaitan dengan memaknai gerakan-gerakan sholat. Yang akan kita bedah di kesempatan kali ini adalah memaknai hikmah dari bersedekap ketika sholat. Namun sebelum kita membahas tentang hikmah bersedekap, terlebih dahulu kita akan menyinggung tentang fikih dalam bersedekap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekap dalam salat dilakukan ketika orang sedang membaca surat. Bersedekap di dalam salat. Bersedekap ketika salat. Yang pertama mengenai hukumnya, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan hukumnya boleh, mubah. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Dan ada yang mengatakan hukumnya makruh. Dan 2 pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyah. Sehingga dalam mazhab Malikiyah, bagi mereka ketika sholat tangan itu dilepas. Dan bahkan sebagian Malikiyah menilai melepas tangan ini lebih afdol dibandingkan bersedekap. Karena sebagian di antara Malikiyah menyebutkan bahwa bersedekap hukumnya makruh. Dan sekarang kita lihat keterangan yang disebutkan dalam mazhab Malikiyah. Dalam fatwa Islam, fatwa Syabaka Islamiyah disebutkan, faqad ikhtalafat ar-riwayatu an Malikin rahimahullah fi wad'il yadainil yumna al-yusra fis shalah wa irsalihima. Ada beberapa riwayat yang berbeda dari Imam Malik rahimahullah berkenaan dengan bersedekap ketika salat. Diriwayatkan oleh Ibnu Qasim, Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik yang sangat masyhur, bahwasanya bersedekap ketika sholat
hukumnya makruh. Dan juga diriwayatkan darinya Ashhab. Ashhab meriwayatkan dari Imam Malik annahu qala, bahwa Imam Malik mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah. Sehingga sebagian riwayat menyebutkan makruh, sebagian riwayat menyebutkan mubah, baik ketika salat sunnah maupun ketika salat wajib. Wa kadza qala ashabu Malikin al-Madaniyun wa rawa Mutarrif wa Ibnul Majishun anna Malikan istahsanahu. Demikian pula para muridnya Imam Malik yang berasal di kota Madinah, mereka berpendapat bahwa bersedekap hukumnya tidak masalah, alias mubah. Dan Mutarrif serta Ibnul Majishun meriwayatkan bahwa Imam Malik istahsanahu, menilai baik praktek bersedekap ketika salat. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu Malikun rahimahullah fil Muwatta, dan berikut ini adalah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad annahu qala, bahwa Sahal bin Sa'ad mengatakan, kana an-nasu yu'maru ayyadu ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Masyarakat diperintahkan untuk bersedekap ketika salat. Qala Abu Hazim, kata Abu Hazim, la a'lamu illa annahu yunmi dzalika. Baik, sehingga dalam hal ini kita bisa lihat bahwa pendapat Malikiyah bersedekap ketika sholat sampai ada yang mengatakan hukumnya makruh. Nah, selanjutnya mengenai catatan yang kedua, yaitu posisi bersedekap. Bagi yang mengatakan bahwa bersedekap hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah, di manakah posisinya? Posisi yang pertama adalah saat membaca surat. Saat membaca surat. Saya tidak katakan saat berdiri. Karena sholat sekalipun sambil duduk, dianjurkan untuk bersedekap ketika membaca surat. Termasuk ketika orang berbaring, maka dianjurkan untuk bersedekap ketika membaca surat. Maka yang lebih tepat, posisi bersedekap adalah saat membaca surat. Surat yang kami maksud adalah membaca Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat setelahnya, atau Al-Fatihah saja. Oleh karena itu, dan ini menurut ulama yang mengatakan sedekap hukumnya sunnah, mereka ijma'. Ini sepakat bahwa posisi yang disepakati dianjurkan untuk bersedekap adalah saat membaca surat. Oleh karena itu, bagi makmum yang tidak sempat membaca surat, maka tidak perlu bersedekap. Makmum tidak sempat baca surat. Contohnya gimana? Makmum datang masbuk dan imam sudah ruku. Maka dalam posisi ini makmum tidak mungkin baca surat. Begitu dia gabung di shaf, langsung Allahu Akbar, tidak mungkin dia baca surat Alhamdulillahirabbil alamin, tidak mungkin. Pilihan dia adalah segera menyusul gerakan imam. Imam sudah posisi ruku. Maka ketika makmum datang, dia datang Allahu Akbar, mengangkat tangan takbir, lalu dia ruku. Allahu Akbar, ruku, tanpa bersedekap. Saat Allahu Akbar, dia tanpa bersedekap. Tangannya dilepas karena dia tidak membaca surat. Atau ketika makmum mengejar, imam dalam posisi sujud. Imam dalam posisi sujud. Ada makmum mengejar. Maka makmum yang mengejar ini ketika imam melihat imam dalam posisi sujud, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan dilepas, terus menyusul sujud. Allahu Akbar. Takbirnya boleh sekali, boleh dua kali. Baik. Sehingga karena dia tidak membaca surat, maka tidak perlu bersedekap. Yang kedua adalah saat i'tidal. Saat i'tidal. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama ketika posisi i'tidal apakah perlu bersedekap ataukah tidak.
Ada yang mengatakan perlu bersedekap, ada yang mengatakan dianjurkan bersedekap, dan ada yang mengatakan tidak dianjurkan dalam bersedekap. Kesimpulannya, ada ikhtilaf dalam masalah ini, ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, dianjurkan. Yang kedua, tidak dianjurkan. Bahkan menyalahi sunnah. Yang ketiga, bebas milih. Bebas milih artinya dia mengambil pendapat at-takhyir. At-takhyir. Bebas memilih. Mau sedekap boleh, tidak sedekap juga boleh. Dah? Dan ini termasuk di antara perselisihan yang ringan. Dalam arti kita sebut perselisihan ringan karena dia masuk bagian furu'iyah, masuk bagian cabang dalam masalah fikih sholat. Artinya mau memilih pendapat A, B maupun C tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Mau memilih pendapat A, memilih pendapat B maupun C sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tayyib. Karena itu, bagi mereka yang mengambil pendapat A, ya tentu dia harus menghormati pendapat B. Dan bagi mereka yang mengambil pendapat B, dia selayaknya menghormati pendapat A. Tayyib. Selanjutnya, berkaitan dengan yang ketiga adalah kondisi tangan saat bersedekap. Kondisi tangan saat bersedekap bisa di posisi di atas telapak tangan, atau di pergelangan, atau di lengan, atau di hasta, atau di hasta. Sehingga bisa seperti ini, bisa maju sedikit seperti ini, bisa maju lagi seperti ini. Namun tidak bersedekap di lengan, tapi hanya sampai siku. Sehingga dia bersedekap di hasta, bukan di lengan. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Sehingga bisa telapak tangan ditaruh di atas telapak tangan, atau di pergelangan, atau di hasta. Di situ adalah semua posisi dari telapak tangan sampai sebelum siku. Ya. Bahkan Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah menyinggung bahwa tidak ada riwayat bersedekap melebihi siku seperti ini. Adanya adalah sebelum siku. Karena bersedekap dia tidak melebihi siku, sehingga maksimal posisinya adalah sebelum siku. Kemudian yang keempat, mengenai posisi tangan. Posisi tangan. Bersedekap itu di mana posisinya? Apakah di dada, di perut di atas pusar, ataukah di bawah pusar? Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, di dada. Namun keterangan bahwa sedekap itu di dada, ini riwayatnya dhaif, dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan di atas pusar. Jadi di perut tapi di atas pusar. Dan ada yang mengatakan di bawah, ya. Di bawah pusar. Dan ada satu lagi, yaitu bebas. Boleh milih. Bebas milih. Sebab riwayat yang menyebutkan tambahan di dada, ini riwayat yang dhaif. Sehingga
tidak bisa kita jadikan sebagai acuan satu-satunya terkait posisi tangan ketika di dada, ketika di badan, ya. Oleh karena itu, sebagian ulama lebih mengambil pendapat memilih. Mau di dada boleh, di atas pusar boleh, di bawah pusar boleh. Sehingga orang sedekap agak begini, ya. Atau di atas pusar, atau di dada. Dan semuanya diperbolehkan. Dan wallahu alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh milih. Sehingga sedekap tidak ada batasan posisi tangan. Yang penting pokoknya sedekap. Dari sinilah ketika kita membahas masalah sedekap, ada kelonggaran. Dan tidak selayaknya orang menilai bahwa sedekap di bawah, di perut itu termasuk tindakan tidak sopan. Atau tidak sungguh-sungguh ketika sholat. Sebab riwayat yang menyebutkan dada adalah riwayat yang dinilai dhaif. Dan hadisnya umum. Yang penting pokoknya sedekap. Mau di dada, mau di perut, mau di bawah pusar, silahkan. Tayyib. Oleh karena itu, pada waktu kita sholat, posisikan diri kita sesuai posisi. Ya, tempatkan diri kita sesuai posisi. Anda mau sedekap di dada, di perut, di mana, silahkan. Yang penting sesuaikan posisi. Menyesuaikan posisi di situ adalah dengan mempertimbangkan kanan kirinya. Sehingga sesuaikan dengan posisi saat sholat. Sesuaikan dengan posisi saat sholat. Dengan mempertimbangkan dia bisa rapat, bisa enggak longgar, tergantung kanan kirinya. Kalau sholatnya lagi penuh makmumnya, terus kita rapat-rapat gini, maka mungkin sedekap bisa dirapatkan. Tapi kalau agak longgar, maka sedekapnya bisa kita buat lebih longgar. Sehingga yang seperti ini disesuaikan dengan posisi saat sholat. Itulah salah satu di antara makna hadis Nabi SAW. Ini ada sebuah hadis yang bagus, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum alyanukum mankiban fis shalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling luas pundaknya ketika sholat. Khiyarukum alyanukum manakib fis shalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling luas ketika sholat. Luas badannya. Disuruh geser dia mau geser, disuruh maju dia mau maju, disuruh rapat dia rapat, dan saat sholat pun dia juga luas. Rapat, dia rapat. Karena nanti ganggu teman-temannya. Dan kakinya suruh geser, dia geser. Sehingga tidak mengganggu yang lain. Itulah orang yang terbaik yang disebut oleh Nabi SAW. Karena dia mau mengalah ketika sholat jamaah. Mengalah ketika sholat jamaah itu Masya Allah. Sehingga di sini adalah mengalah saat sholat jamaah. Dia tidak memaksakan keinginannya, dia tidak memaksakan posisinya, tapi dia mengalah saat sholat berjamaah. Walhamdulillah. Baik, ini beberapa catatan berkaitan dengan masalah sedekap. Selanjutnya kita akan membaca, merenungkan makna sedekap di dada. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, Umirna ma'asyiral anbiya. Kami para nabi diperintahkan an nu'ajjila iftarana, agar kami menyegerakan berbuka ketika puasa. Wa nu'akhira suhurana, dan kami menunda sahur. Dan kami buat telat ketika sahur, ditunda sahurnya, mepet-mepet subuh. Wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis shalah. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri fis shalah ketika salat. Dan itu maknanya adalah bersedekap. Karena itu renungkanlah bahwa
ketika Anda bersedekap pada saat sholat, ya, renungkan, saat Anda bersedekap ketika sholat, hakikatnya Anda sedang melaksanakan salah satu perintah Allah yang Allah tujukan kepada nabinya. Para nabi diperintahkan untuk sedekap ketika sholat. Berdasarkan hadis di atas, riwayat Ad-Daruqutni, dan hadis ini sahih. Maka kita sebagai pengikut para nabi, lalu Anda bersedekap. Renungan pertama adalah, ini sedekap ini perintah nabi. Perintah Allah kepada para nabi. Mereka diperintahkan untuk sedekap. Baik, sehingga kita tiru-tiru perbuatan mereka dengan melakukan sedekap ketika sholat, diiringi dengan keyakinan bahwasanya ini adalah sunnah Nabi atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Berikutnya, cara bersedekap sesuai sunnah ada dua. Yang pertama, telapak tangan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan kiri atau hasta. Jadi ada 3 tempat. Dalilnya adalah kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ketika beliau melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama atau cara yang pertama. Jadi cukup diletakkan saja. Cara pertama ini cukup diletakkan. Kayak ini kalau bisa kita tambahkan, jadikan catatan yang kelima. Cara bersedekap. Ya, di situ ada rincian yang pertama, cukup diletakkan. Ya, tangan cukup diletakkan. Tangan kanan cukup diletakkan saja. Karena diletakkan saja, maka tidak perlu menggenggam. Diletakkan, sehingga tidak perlu menggenggam. Tidak perlu seperti ini, tapi cukup diletakkan. Yang kedua, tangan kanan menggenggam. Tangan kanan menggenggam. Baik. Yang kedua, tangan kanan menggenggam. Apa yang digenggam? Telapak tangan kiri. Maka boleh begini, boleh begini. Berdasarkan hadis riwayat Nasa'i, cara yang kedua adalah telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian agar tidak hanya satu posisi saja. Yang itu bisa membuat sholat kita jadi cenderung bergerak otomatis tanpa dipikirkan sebelumnya. Berbeda ketika Anda mengetahui ada beberapa sunnah dalam masalah ini, maka Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu. Mikir dulu, lalu milih. Dan ini akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Karena saat milih berarti mikir, dan mikir itu bagian dari kekuatan khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Sehingga saat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia milih mau yang mana nih? Cuman diletakin aja atau digenggam, atau bagaimana? Geser di sini atau geser ke sini. Itu yang dimaksud berpikir memilih, dan itu salah satu poin keseriusan dia dalam sholat. Maka itu salah satu poin khusyuk dalam sholat karena Anda memikirkan konten sholat. Selanjutnya, hikmah bersedekap selain dari yang tadi kita sampaikan. Bersedekap merupakan bentuk al-khudu, ketundukan hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kakinya tidak main-main, ya, atau tangannya tidak main-main, tapi dia berdiri tegak, kemudian bersedekap, menunjukkan ketundukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Di footnote kami sebutkan biografi singkat Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani lahir pada tahun 164 Hijriah
dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani lahir di Baghdad dan pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Dikenal dengan gelarnya Imam Ahlus Sunnah karena kegigihan beliau dalam membela akidah Ahlus Sunnah hingga berkali-kali disiksa oleh penguasa. Pendapat dan karya beliau sangat banyak dijadikan rujukan. Allah pilih beliau sebagai salah satu guru besar umat. Insyaallah, guru besar umat. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Mereka lah guru-guru besar bagi umat. Kita berhutang budi kepada mereka. Baik, sekarang coba kita lihat di sini. Imam Ahmad pernah ditanya, apa hikmah dari bersedekap? Kenapa kita diperintahkan untuk sedekap ketika sholat? Jawab beliau rahimahullah, huwa dhullun baina yaday aziz. Sedekap adalah bentuk ketundukan di hadapan Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Huwa dhullun baina yaday aziz. Imam Ahmad, ini adalah bentuk ketundukan ya, di hadapan Zat yang Maha Perkasa. Ya, sehingga saat bersedekap Anda rasakan bahwasanya Anda sedang dalam posisi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi terhina ketika menghadap Allah taala. Dan itulah bagian dari hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu alam. Baik, sekarang kita akan tambahkan menghayati ruku' ketika salat. Ruku' merupakan salah satu unsur penting dalam salat. Karena itu di beberapa ayat Al-Qur'an Allah menyebut salat dengan ruku'. Salat itu sampai disebut ruku'. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah ruku' bersama gerombolan orang yang ruku'. Bersama rombongan orang yang ruku'. Baik. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut salat itu dengan istilah ruku'. Karena ruku' adalah salah satu di antara unsur salat yang penting dan dia masuk dalam masuk dalam kategori rukun dalam salat. Rukuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan salat. Bahkan kata rukuk dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan rakaat salat. Kita mengenal istilah rakaat, yang itu diambil dari kata rukuk. Padahal gerakan salat ada banyak sekali. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Tapi kenapa salat itu disebut rakaat dari kata rukuk? Bukan sajadat dari kata sujud. Bukan kiamat dari kata qiyam yang artinya berdiri. Namun syariat tidak menyebutkan dua sajadat. Ini salat dua sajadat. Ini salat 4 sajadat. Tidak dalam hal ini tidak dilakukan itu, tidak digunakan itu. Atau 4 jalasat dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini ketika orang melakukan rukuk, maka dia ingat bahwasanya dia sedang menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mengenai jasa rukuk yang mengenai posisi rukuk yang itu merupakan standar dalam sholat. Sehingga sholat kita disebut rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Karena ini bagian yang sangat penting dalam sholat. Sehingga sampai dijadikan sebagai penamaan dalam sholat. Wallahu a'lam. Rukuk didefinisikan oleh Al-Asfahani. Rukuk adalah al-inhina, ketundukan. Fataratan yusta'mal fil hay'ah al-makhsusah fis shalah. Kadang dipahami sebagai gerakan rukuk ketika salat, kama hiya, sebagaimana yang ada. Wa taratan fit tawadu' wa tadhallul. Dan terkadang kata rukuk juga memberi makna at-tawadu' wa tadhallul. Ya, merasa hina, ya. Ada tawaddul, merasa
tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran itu menjelaskan tentang istilah-istilah yang jarang disebutkan dalam Al-Quran kecuali sekali atau dua kali. Dan beberapa makna yang kurang begitu jelas terkait Al-Quran. Ya. Maka dalam hal ini ada penjelasan, ya, sehingga kenapa oleh Al-Asfahani dijelaskan di Mufradat Al-Fadhil Quran dijelaskan kenapa disebut ruku, karena kaitannya dengan itu menjadi standar dalam sholat. Dan kata ruku punya dua makna. Yang pertama menunduk sebagaimana ruku yang kita kenal. Yang kedua adalah al-tawadhu wa tadhallul. Dan perlu kita ingat, orang kafir menolak ketika diperintahkan untuk ruku. Kafir menolak untuk ruku. Allah berfirman, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau mereka diperintahkan untuk ruku, mereka enggak mau ruku. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaan pada hari itu, yaitu di hari kiamat, bagi orang yang mendustakan. Mereka yang tidak mau rukuk diancam oleh Allah akan celaka kelak di hari kiamat. Karena itu ketika kita melakukan rukuk, sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah yang diingkari oleh orang kafir. Sehingga kita berharap bisa selamat dari azab, tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab. Waliyadzubillah. Dan karena orang kafir nggak pernah mau rukuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman bagi mereka. Sehingga orang mukmin saat rukuk sadari, kamu rukuk karena petunjuk dari Allah. Dan kamu rukuk karena kemampuan yang diberikan oleh Allah taala. Oleh karena itu, syukurilah kemampuan kamu dalam melakukan rukuk. Yang itu merupakan unsur yang terpenting dalam salat. Salat tidak disebut dengan kiamat atau sajadat, atau jalasat, padahal benda-benda itu cukup banyak di sekitar kita. Tapi disifati dengan hari, atau salat disifati dengan ruku, karena itu merupakan salah satu unsurnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini ada cukup panjang berkaitan dengan menghayati makna sujud, ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Jika nanti ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau waktunya misalnya masih longgar, saya akan tambahkan ke materi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penyampaian materinya yang telah disampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, Ustaz, karena di sini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Nah, lanjut, Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, barakallahu fikum, Ustaz, izin bertanya, apabila imam bersedekap pada saat i'tidal, apakah makmum itu juga harus ikut bersedekap? Berkaitan dengan perbedaan gerakan antara imam dan makmum, apakah makmum juga harus mengikutinya? Memang dalam masalah ini cukup banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita coba detailkan dulu. Beda gerakan antara imam dan makmum. Antara imam dan makmum. Para ulama memberikan rincian. Yang pertama begini.
jenis gerakan dalam sholat. Jenis gerakan dalam sholat. Baik. Jenis gerakan dalam sholat. Sholat itu ada yang gerakannya minor dan ada yang gerakannya dohir, ada yang tidak dohir. Ada yang dohir. Yang kedua tidak dohir. Gerakan dohir contohnya apa? Posisi berdiri, ruku, sujud, duduk, dan seterusnya. Ini gerakan dohir. Jadi inti dari gerakan dohir itu, kalau dilihat dari luar, orang tahu, oh dia sedang sujud, oh dia sedang duduk. Jadi dari jauh kelihatan. Itu gerakan dohir. Dan ada gerakan tidak dohir. Apa itu gerakan tidak dohir? Gerakan yang tidak kelihatan dari luar. Contohnya apa, Pak? Sedekap. Contoh yang lain, gerakan jari. Saat tasyahud itu bergerak ataukah diam? Kemudian angkat tangan ketika kunut. Angkat tangan saat kunut. Nah, gerakan-gerakan ini disebut dengan gerakan tidak dohir. Nah, untuk yang gerakan dohir, makmum wajib mengikuti. Makmum wajib mengikuti. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk gerakan tidak dohir. Bagaimana kalau ada gerakan yang tidak dohir? Untuk gerakan yang tidak dohir, apakah makmum harus ikut? Apakah makmum harus ikut? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada ikhtilaf. Yang tidak dohir contohnya dia sedekap ketika i'tidal, isyarat ketika jari telunjuk, apakah digerakkan ataukah diam saja. Terus apa lagi misalnya? Mengangkat tangan ketika kunut. Sehingga orang kalau melihat dari jauh, dia berdiri. Nah, detail berdirinya kayak gimana? Kita tidak tahu. Maka dalam hal ini untuk yang kedua ini ulama berbeda pendapat apakah makmum harus ikut ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih kuat secara pribadi, saya memilih makmum tidak harus ikut. Yang rajih, makmum tidak harus ikut. Kenapa makmum tidak harus ikut? Karena terdapat banyak sekali dalil di mana boleh ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya, dalil adalah boleh ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Dan ini ma'ruf di zaman Nabi SAW. Sehingga ada sahabat yang datang telat sementara jamaah sudah selesai. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat yang lain, ada nggak yang mau bersedekah untuk orang ini? Nah, akhirnya salah satu sahabat bersedia, kemudian mengajak orang ini sholat jamaah. Maka bagi makmum yang ketinggalan tadi, statusnya adalah sholat wajib. Sementara bagi makmum yang mengulang sholat, karena dia mau sedekah dengan temannya ini, dia sedekah kepada temannya dalam bentuk pahala sholat, maka dia niatnya sholat sunnah, karena dia sudah sholat wajib.
kemudian bergabung, maka statusnya adalah sholat sunnah. Tayyib. Dari sini kita bisa memahami bahwa dohir, apakah ma'mum harus ikut untuk gerakan yang tidak dohir? Jawabannya boleh tidak ikut, ya. Dalam arti dia diperbolehkan untuk melakukan gerakan sendiri. Misalnya saat i'tidal, imamnya bersedekap, dia lepas. Saat kunut, imamnya kunut, dia nggak kunut, dia diam saja sambil membaca doa ketika i'tidal. Seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika kita sudah selesai sholat, lalu kita sudah berdiri, namun kita dalam keadaan ragu dan berkata seperti dalam hati, kayaknya tadi kelebihan 1 rakaat deh. Lalu kita tanya ke teman yang di samping, kata teman kayaknya memang tertambah 1 rakaat. Akhirnya kita memutuskan untuk sujud sahwi. Apakah kita harus takbiratul ihram terlebih dahulu lalu sujud sahwi atau langsung sujud sahwi Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tanya temannya tadi gimana prosesnya? Dia sedang sholat. Setelah selesai sholat Ustaz. Oh, selesai sholat. Ya, setelah selesai Ustaz. Selesai sholat baru dipastikan kekurangan. Ketambah Ustaz, tertambah 1 rakaat. Kelebihan. Kalau Ustaz. selesai sholat kelebihan, baik bisa langsung sujud sahwi. Nah, ketika sujud sahwi, begini, semua sujud sahwi 2 kali, tidak ada sujud sahwi sekali. Yang kedua, bacaan ketika sujud sahwi sama seperti sujud biasa. Catatan yang ketiga, pemisah antara sujud sahwi adalah duduk iftirash, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Dan ini boleh membaca doa seperti duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ighfirli, atau Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Sudah? Nah, ketika dalam posisi ini dia sadar bahwasanya tadi kelebihan, maka langsung balik sujud sahwi. Sujud, duduk, terus salam. Dan semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Wallahu alam. Nah, tanpa harus bertakbiratul ihram dulu ya Ustaz di depan. Karena ini sholat, maka dia bertakbir. Tapi takbirnya takbir intikal. Takbir intikal. Sehingga dia di posisi berdiri tadi, sepakat ya ini tadi 5 rakaat. Oh ya, terus bareng-bareng. Jika imamnya ada, maka imamnya bertanggung jawab untuk ngulangi bareng-bareng. Sujud sahwi bareng-bareng. Kalau imamnya nggak ada, semua sudah ada sebagian yang bubar, maka yang makmum tadi cukup sujud sahwi dan pakai takbir Allahu Akbar terus sujud sahwi. Kenapa kok pakai takbir? Karena ini gandeng dengan sholat. Ya, ini masih gandeng dengan sholat. Wallahu alam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana posisi tangan bersedekap saat menggendong anak? Jazakallah khair Ustaz. Dalam posisi orang membawa sesuatu, bawa senjata, gendong anak, atau gendong barang berharga, sedekapnya adalah semampunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Sehingga kalau orang mampunya cuma 1 tangan, yang satunya gendong bayi, ya 1 tangan. Bahkan kalaupun mampunya adalah bersedekap di depan bayi, jadi ini bayinya didekap, terus bersedekap begini, juga nggak masalah. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah bayinya bawa najis atau tidak. Kalau di diapers yang dia gunakan sudah ada air kencing, maka sang bayi ini tidak boleh digendong oleh orang yang sedang sholat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Menurut sunnah, posisi apa sajakah gerakan mengangkat tangan ketika bertakbir? Apakah sebelum ruku, sesudah ruku, sebelum sujud,
bangkit dari sujud harus mengangkat tangan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Di buku tafsir sholat kami sebutkan rincian itu. Jadi titik-titik mengangkat tangan. Karena kita bahasnya sedekap bukan angkat tangan, maka tadi tidak kita singgung ya. Titik-titik mengangkat tangan ketika sholat. Yang pertama berdasarkan hadis Ibnu Umar. Di situ ada 4 posisi ya. Takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku ya. Dan ketika tasyahud awal. Takbiratul ihram ketika ruku, bangkit dari ruku yaitu i'tidal, dan ketika tasyahud awal. Ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Namun disebutkan dalam hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr, beliau pernah melihat Nabi SAW mengangkat tangan ketika mau sujud. Nah, mengangkat tangan ketika sujud berarti dia mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar, terus sujud. Dan ini juga diperbolehkan. Oleh karena itu, wallahu alam, dalam hal ini al-amru fihi sa'ah, ada banyak kelonggaran di sana. Sehingga tidak jadi masalah ketika orang pada saat takbiratul ihram mengangkat tangan, yang seharusnya bukan waktunya angkat tangan, dia angkat tangan. Itu tidak sampai menyebabkan salatnya jadi batal. Cuman kalau mau sesuai sunnah di 5 posisi tadi ya. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, duduk di antara ketika bangkit dari rakaat yang kedua, berarti ada tasyahud awal, dan yang kelima adalah pada saat mau sujud. Sebagaimana di sebagian riwayat menyebutkan hal itu, meskipun ini jarang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, syukron Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan. Izin bertanya Ustaz, Ana pernah melihat seseorang yang sholat bersedekapnya posisinya di atas perut, namun di sebelah perut sebelah kiri. Jadi posisi sedekapnya agak ke samping dekat pinggang di tengah-tengah badan. Apakah posisi ini dapat dibenarkan, Ustaz? Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang at-takhassur fis shalah. Coba. Tentang at-takhassur fis shalah. Naha anit takhassur fis shalah. Nah, alhamdulillah. Kita share kontennya. Dalam Al-Misbahur Munir karya Al-Fayyumi Asy-Syafi'i, qala, beliau mengatakan, fil mabsut, dalam kitab Al-Mabsut, yaitu kitab Hanafi, dinyatakan la yada'u yadahu ala khasiratihi lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meletakkan tangan di pinggang. Berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anit takhassur fis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meletakkan tangan di pinggang ketika salat. Orang Jawa menyebutnya malangkrik. Orang Jakarta menyebutnya kacak pinggang. Orang Jawa Timur menyebutnya mengkerik. Yaitu meletakkan tangan di pinggang atau di sekitarnya. Baik. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan seperti itu gimana? Sekarang tidak sinkron, artinya tidak sinergi antara kanan dan kiri, sehingga tidak simetris. Kadang begini, kadang begini. Nah, begini ini pas tangannya di atas jantung.
Kalau begini katanya di liver, di hati. Nah, terus yang benar yang mana? Di hati atau di jantung? Ya, saya mengambil pendapat hati. Yang itu mengambil pendapat jantung. Kalau digabungin boleh nggak, Pak? Berarti begini. Masya Allah. Ya nggak boleh. Masa sedekap begini? Tapi yang jelas semuanya nggak boleh. Mau di dekat jantung, mau di dekat hati, nggak boleh. Karena Anda ketika begini konsekuensinya nyikut. Dan ini takhassur fis shalah. Malang kerik ketika sholat. Dan itu tidak diperbolehkan berkacak pinggang ketika sholat sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz, dan juga mungkin sebagai pertanyaan terakhir di sesi kita di siang hari ini. Izin bertanya Ustaz, apakah kita boleh membaca surat Al-Fatihah berulang kali di rakaat ketiga dan keempat saat imam berdirinya lama? Yang lebih tepat, wallahu a'lam, bukan membaca Al-Fatihah berkali-kali ya, atau diulang. Tapi yang lebih tepat adalah membaca surat. Sehingga imam kok berdiri lama, Anda sudah selesai Fatihah, Anda baca surat. Surat apapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Silahkan. Ya. Sehingga kalau seperti ini, hukumnya sholatnya tidak jadi nganggur, tapi Anda membaca surat. Itu yang mungkin lebih tepat, meskipun berada di rakaat ketiga dan keempat. Namun karena keadaannya di mana imam nggak rukuk-rukuk padahal sudah ditunggu lama, atau iya betul imam nggak rukuk-rukuk padahal sudah ditunggu lama, maka bisa silakan membaca doa apapun. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, pertanyaan tadi juga sebagai pertanyaan terakhir di sesi kita di siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup kami mohon kesimpulan atau kalimat penutup di kajian kita hari ini Ustadz. Apa dulu Ustadz? Walhamdulillahirabbil alamin. Dalam memaknai hikmah sebuah gerakan dalam salat, di situ peran ijtihad yang disampaikan para ulama sangat dominan. Karena hikmah itu penjelasan latar belakang. Hikmah adalah penjelasan latar belakang. Dan hikmah di sini yang merupakan penjelasan latar belakang, ketika menurut A ada kesimpulan seperti ini, menurut B ada kesimpulan kayak gini. Karena semuanya adalah hasil ijtihad, maka tidak saling membatalkan, dirangkum semuanya silahkan. Sehingga ketika kita bicara hikmah bersedekap ketika sholat, ya kita cuma mengutip keterangan para ulama yang pernah membahas ini. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.